إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وآية أخرى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. Surah Al-A'raf ayat 34. Sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan nikmat kepada kita. Allah panjangkan umur kita sehingga kita semuanya bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah. Bergerak kaki kita, mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita perbuat pada siang hari ini, tentunya kita berharap mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ketika kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita berharap mendapatkan syafaatnya. Berpegang teguh kita kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semuanya selamat di dunia, mendapatkan naungan yang baik nantinya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampaikan khutbah, terlebih dahulu khatib berwasiat. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Syawal ini, bulan yang peningkatan kita, mempertahankan ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu kita digembleng menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita, baik itu ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah, sehingga kita semuanya ingin menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di rumah Allah ini termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya umur kita ini ada ajalnya, masa kita itu ada finishnya. Terlahir kita dalam kondisi fitrah, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Tentu semuanya ketika kita hidup di dunia ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Sesuai dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajalun. Di sini jelaskan bahwasanya umat manusia itu ada ajalnya. Ketika ajal itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda sedikit pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat. Semuanya kita ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan menjadikan diri kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala di saat sudah berpisah ruh dengan jasad kita. Ketika malaikat bertanya kepada seorang jenazah, "Wahai jenazah, apa yang kau inginkan?" Kata malaikat kepada jenazah. Kemudian jenazah itu berkata, yang dijelaskan dalam Al-Quran, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beribadah. Aku ingin menjadi orang yang baik. Walakum minal solihin. Aku ingin menjadi orang yang soleh." Kemudian dia ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya uang banyak, saya punya harta, saya ingin berwakaf, saya ingin berinfak, saya ingin bersedekah, saya ingin menjadi orang yang melakukan amal soleh. Apa kata Allah? Kazabta, engkau pembohong, kata Allah. Ketika kita hidup di dunia, kita sia-siakan kesempatan itu. Terkadang Ramadan hanya kita jadikan saja sebatas musiman saja. Habis Ramadan semua rangkaian ibadah selesai semuanya. Salat pun kita meneteskan air mata, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kita kepada Allah, bahkan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bahkan kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di saat setiap sujud kita bertobat kepada Allah, ini kita ucapkan, berulang-ulang kali kita ucapkan, meneteskan air mata kita, menyesali semua yang kita lakukan, perbuatan yang dosa yang kita lakukan, yang kita sadari, yang kita merupakan itu adalah hal yang sangat merugikan diri kita sendiri. Tapi amat sayang, sungguh sayang, ketika selesai itu kita berbuat kembali, kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita berbuat dosa kembali. Memang Ramadan itu akan datang setiap tahunnya, tetapi pertanyaan adalah, apakah kita akan datang di Ramadan berikutnya? Allah berikan kesehatan kita, Allah akan murah rezekikan kita, Allah akan hadirkankah kita? Tentu semuanya itu pertanyaan yang besar bagi diri kita di saat kita ingin menjadi orang yang baik di Allah Subhanahu wa taala, tetapi semuanya itu kita sia-siakan. Hadirin sidang yang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama adalah setiap manusia itu pasti akan meninggal. Kullu nafsun za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Tetapi ketika kematian itu datang pada diri kita, apa yang akan kita bawa di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hal ini yang pertama adalah mari kita tingkatkan amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki sholat kita. Kemudian ketika kita murah rezeki, ada uang kita, manfaatkan uang tersebut untuk berinfak dan bersedekah. Ketika kita ingin menjadi orang yang baik, maka kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Satu doa ini 3 harapan kita di Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak punya uang, tetapi kita punya ilmu. Ilmu tersebut kita manfaatkan untuk mencari ke Allah Subhanahu wa taala.
Memang kita tidak punya tenaga, tetapi rezeki kita ada. Jadikan rezeki itu rezeki yang baik. Di manakah letak rezeki kita yang baik tersebut? Ketika ada orang menikmati harta yang kita peroleh, dan harta tersebut ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi orang yang baik. Amal kita itu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita. Buktinya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah ijabah doa kita. Mustajab doa kita di Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah tangga kita baik, usaha kita lancar, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan dalam bentuk pekerjaan kita, tidak ada kendalanya. Inilah salah satu ciri-ciri orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an, jangankan kita manusia biasa, sebelum penciptaan kita saja, Allah dan malaikat pun sudah berdebat. Ketika kita ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat juga bertanya. Mereka akan melakukan pertumpahan darah, mereka akan bertengkar, mereka akan berkelahi, tetapi Allah menjawab, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada surga, ada neraka, tergantung kita yang memilih kemana kita akan masuk nantinya. Sebelum itu terjadi pada diri kita, marilah kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah dalam hal ini dalam surah At-Tahrim, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara kita memeliharanya? Yang pertama adalah kita pelihara dari segi pendidikannya. Yang kedua, kita pelihara dari makannya. Makan itu akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi tulang, tumbuh dengan besar. Bahkan dia pun ketika kita sudah meninggal, dia akan berada di bumi ini. Mereka akan berdoa, sementara yang mengotori, yang merusak, sehingga dia tidak bisa meraih prestasi, tidak menjadi orang yang sukses, tidak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa demikian? Penyebab pertama adalah karena orang tuanya sendiri, bahwasanya yang mengalir dalam tubuh anaknya masih bercampur mana yang halal, mana yang haram. Maka dalam hal ini perlu kita sadari bersama. Marilah kita pelihara diri kita dan keluarga kita. Bagaimana dari segi makannya, ilmunya, dan pendidikannya. Bahkan kita ajarkan dia bagaimana dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mempelajari Al-Quran. Kalau memang kita selaku orang tua tidak sanggup mengajarkannya baca tulis Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, maka kita manfaatkan uang yang kita miliki, tenaga yang ada pada diri kita, kita serahkan kepada muallim, orang yang paham dengan ilmu, orang yang bisa mengajarkan anak kita, sehingga ketika dia sudah besar memahami Al-Quran, kemudian dasar-dasar hukum mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan ketika kita sakaratul maut ingin mengucapkan kalimat talqin di telinga kita, yang mengucapkan pertama itulah anak kita. Di saat dia mengucapkan kalimat thayyibah, ketika dia mengucapkan kalimat istighfar, membantu orang tuanya, di saat dia sakaratul maut, yang mengucapkan kalimat talqin di telinganya adalah anaknya, anak yang soleh dan soleha. Sehingga inilah yang kita harapkan di penghujung umur kita ini, ada yang kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan warisan, kalau kita tinggalkan surat tanah, kalau kita tinggalkan ruku yang besar, usaha yang besar, sementara dia tidak paham dengan hukum-hukum agama Islam, mana yang hak, mana yang batil,
di mana haknya, kemudian apa yang dia lakukan dan apa yang akan dia perbuat di saat orang tuanya sudah meninggal. Ketika kita ajarkan di waktu dia kecil, maka mereka akan sombong dan angkuh dengan apa yang kita tinggalkan, sehingga dia bertengkar, sehingga dia berkelahi, berselisih paham, sehingga di saat kita meninggal mereka tidak mendoakan kita. Apa harapan kita di saat kita sudah meninggal? Satu harapan kita, dia mendoakan kita, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di saat dia berdoa, di saat dia sholat, dia ingat dengan orang tuanya. Di saat harta ditinggalkan orang tuanya, dia ingat untuk berinfak dan bersedekah. Di saat hasil usaha orang tuanya yang ditinggalkan ketika orang tuanya sudah meninggal, dia ingat bahwasanya inilah yang bisa saya bantu, yang bisa saya tolong di saat orang tua saya hidup. Mereka meninggalkan yang baik, mereka meninggalkan harta, mereka meninggalkan usaha, mereka meninggalkan ladang. Dengan ladang inilah saya ingin menjadi orang yang beramal soleh, orang yang baik. Sehingga inilah konsep manusia yang diciptakan oleh Allah, bahwasanya manusia itulah makhluk sosial. Tidak bisa kita hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Tidak bisa kita sukses tanpa ada pertolongan orang lain. Tidak bisa kita menjaga apa yang kita peroleh saat ini tanpa doa orang lain. Siapa yang sering berdoa kepada kita? Yaitunya fakir miskin, anak yatim, kaum duafa yang selama ini kita bantu. Mereka ingat, mereka tahu bahwasanya harta yang kita peroleh selalu kita serahkan ke masjid, kita serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga mereka kenal dengan kita. Mereka lah yang mendoakan kita, sehingga kita semuanya selamat di dunia dan mendapatkan naungan yang baik di akhirat, dan mendapatkan naungan itunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini di bulan Syawal ini menuju bulan haji, tentu orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk berangkat haji adalah orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Undangan itu istimewa. Tidak semua orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pun uang kita, kalau tidak diundang Allah tidak bisa. Kuat pun kita, bertenaga pun kita, penguasa pun kita, kalau tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki kita itu mungkin saja masih bercampur aduk yang hak dengan yang batil. Kalau kita ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Alqamah pun seorang pemuda yang tinggal di penghujung negara Yaman, mereka ditinggalkan oleh orang tuanya, ayahnya, hanya tinggal dengan ibunya, tetapi dia tidak punya uang, bahkan dia miskin. Tetapi karena usahanya dia mau, maka dibelinya dong seekor lembu, digendongnya selama 8 bulan itu. Maka dia berniat dengan doa orang tuanya, orang tuanya ingin ikut haji, berangkat haji, digendongnya orang tuanya sampai di hadapan Ka'bah. Dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Dan orang tuanya pun berdoa bahwasanya anaknya termasuk anak yang soleh. Maka tidak bisa kita pandang orang pekerja biasa saja, orang buruh pun, orang yang hanya mengumpulkan uang yang kecil, tetapi kalau niatnya ingin ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinatul Al-Munawwarah, akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya niat. Maka luruskanlah niat kita, bahwasanya rezeki kita itu adalah rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Marilah kita tingkatkan ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan kita hablum minallah wa hablum minan nas. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.